Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan paling utama, mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita sampai hari ini, sampai siang hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga tanpa terasa hari ini kita sudah bertemu kembali dengan tahun baru Hijriah, yaitu 2 Muharram 1442 Hijriah. Tidak lain dan alhamdulillah sampai siang hari ini Allah masih memberikan nikmat, yaitu nikmat iman yang mungkin tidak banyak orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti siang hari ini kita bersama-sama digerakkan langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Masjid Ar-Rahman, yang insyaallah ini adalah salah satu tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beri salam kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para sahabiah, para tabi'in dan para pengikutnya sampai akhir hayat. Kita pun berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga kita semua yang hadir di sini yaitu termasuk golongan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami sebagai khotib mengingatkan diri pribadi dan para jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalani apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, di awal tadi saya sudah menyamakan surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya jamaah Jumat yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita paham tujuan hidup kita, kalau seandainya kita mengerti apa yang kemudian harus kita lakukan hidup di dunia ini, insyaallah apapun yang terjadi di dunia ini kita akan menikmati, kita akan bahagia. Apalagi kita sudah hampir 6 bulan menghadapi ujian yang sangat luar biasa. Di suatu sisi banyak saudara-saudara kita yang hari ini bukan hanya omsetnya berkurang, tapi pekerjaannya pun hilang. Hari ini mungkin bukan hanya pekerjaannya hilang, sebagian mungkin ada keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu meninggal dunia. Artinya jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bocoran dari jauh-jauh hari sebelum kita lahir. Sebagaimana firman dalam surat Al-Baqarah 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfus wa batiris sabirin." Dan ternyata jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menginformasikan kepada kita, "Aku pasti akan menguji kamu." Wala nabluwannakum, dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kekurangan harta, dengan sedikit kekurangan jiwa, dengan sedikit kekurangan buah-buahan. Dan ternyata ujian kita hari ini, pandemi, kekurangan harta, kurang buah-buahan, dengan kematian. Ada keluarga kita mungkin yang mendahulukan kita, dan kita pun harus siap-siap. Bisa jadi orang tua kita hari ini yang akan mendahulukan kita, atau bisa jadi sebaliknya, kita yang duluan mendahulukan orang tua kita, dan siap-siaplah kita. Karena kenapa? Allah sudah menginformasikan kepada kita, itu pasti ujian kita bagi orang-orang yang beriman. Dan menariknya jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kabar gembira, wa batiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Dan ternyata gampang sekali kalau seandainya kita mau melewati ujian ini bagi mereka yang bersabar, yaitu bagi mereka yang bersabar. Siapa yang bersabar itu? Di dalam ayat selanjutnya Al-Baqarah 156, alladzina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan siapa yang sabar itu? Ketika dia ditimpa musibah, dia berkata, mereka berkata, sesungguhnya kita datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita merenungkan ujian kita hari ini, ternyata ujian kita bukan paling yang sulit. Terkadang kita mengeluh, ya Allah, saya sulit mencari makan. Ya Allah, pekerjaan saya hilang. Ya Allah, saya nggak bisa apa-apa.
Tapi kalau seandainya kita merenung, melihat orang-orang yang di bawah sana, melihat orang-orang yang jauh di luar sana, ternyata ujian kita hari ini tidak sesulit mereka. Bersyukur hari ini kita masih bisa menggerakkan kaki kita untuk mencari makan. Ternyata ada saudara-saudara kita nggak ada lagi kedua kaki. Bersyukur hari ini kita masih punya kedua tangan. Ternyata masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang punya kedua tangan, tidak punya lagi kedua tangan, tidak punya lagi kedua kaki. Pun hari ini kita nggak sempurna tubuh kita, bersyukur ternyata ujian kita hari ini tidak seberat saudara-saudara kita di negeri Syam, Palestina. Mereka bukan hanya berpikirkan bagaimana mencari makan untuk esok hari, tapi apakah kemudian makanan mereka adalah bom dari kaum Yahudi Israel. Dan bersyukurlah hari ini. Kalau kita hari ini mengeluh, kita mau menyalahkan siapa? Allah sedang beri kabar gembira kepada kita bagi mereka yang bersabar. Dan Allah pun sudah menegaskan, Allah pun sudah beri solusi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini yang merasa sulit, yakinlah pasti ada kemudahan. Dan itulah perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan Allah pun sudah menginformasikan juga dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya. Dan bersyukurlah hari ini kita sadar, oh saya hari ini diuji ujian besar. Ternyata Allah sudah percaya kepada kita, yakin kepada kita, kita bisa melewati ujian-ujian kecil. Jamaah Jumat yang berbahagia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya atas ujian ini mari kita sama-sama merenung. Usia kita sudah bertambah dalam hitungan matematika, tapi sejatinya kita sudah berkurang umur kita hidup di dunia. Pertanyaan besarnya, apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita tinggalkan? Kalau seandainya hari ini kita masih belum sempurna sholat 5 waktunya, mari belajar. Yang belum biasa 5 waktu, ya kita bertahap. Zuhur dulu, asar dulu, maghrib dulu. Kalaupun kita belum terbiasa sholat di masjid, bertahap. Subuh dulu, walaupun itu yang paling berat. Dan ternyata bocoran sedikit kepada bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling terkaya di dunia ini? Oke, termasuk terkaya adalah Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ya. Yang kemudian banyak mereka adalah orang-orang kaya, termasuk orang kaya sedunia. Hartanya ribuan triliun. Enggak terhitung kalau seandainya kita hitung nolnya. Tapi ternyata gampang sekali kalau kita ingin mengalahkan mereka. Dengan cara apa? Yaitu sholat sunat qabliyah subuh. Kata hadis Rasulullah dalam mengatakan, yaitu sholat sunat qabliyah subuh itu lebih baik dunia dan seisinya. Bayangkan, lebih baik dunia dan seisinya. Harta siapa yang paling kaya? Ternyata gampang sekali. Dengan melaksanakan sholat sunat qabliyah subuh, itu sudah lebih baik dunia dan seisinya. Kebayang ya, kalau seandainya kita melaksanakan 5 waktunya di masjid. Walaupun sekarang kita diberi keringanan rukhsah karena pandemi, tetap kita harus menjaga namanya protokol kesehatan, instruksi dari pusat. Ya kita berikhtiar, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan. Dan ini adalah ikhtiar kita. Artinya apa? Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ini adalah buat perenungan. Yang belum terbiasa sholat 5 waktu, ya bertahap sholatnya di rumah saja dulu, nggak jadi masalah. Yang belum terbiasa sholat sunat duha, ya biasakan. Bayangkan sholat sunat duha itu adalah bagian dari ikhtiar kita mencari rezeki, yaitu libatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum terbiasa sholat qiyamul lail, seminggu 1 kali jadilah. Yang belum terbiasa sedekah 1 hari 1000, ya seminggu 1000 jadilah. Bertahap. Karena kenapa? Inilah bagian dari kita untuk investasi akhirat. Kalau kita meninggal dunia, apa yang kita tinggalkan? Yaitu harus kecuali 3 amal: doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan di tahun baru Hijriah 1442. Jangan sampai kemudian termasuk orang yang celaka. Dalam hadis Rasulullah, celaka itu seperti apa? Hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin. Karenanya semoga kita termasuk orang yang bukan merugi, bahkan beruntung. Siapa yang merugi itu? Hari ini yang harinya sama dengan hari kemarin. Yang beruntung itu adalah hari ini lebih baik dibanding hari kemarin. Jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah singkat ini bernilai bermanfaat untuk kita semuanya.
dan senantiasa kalaupun ada salah-salah mohon dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi warhamhum